Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 10 TKJ bertemu kembali bersama Ibu Indi Utari Dewi di mata pelajaran Sejarah Indonesia. Ya, untuk pembelajaran hari ini Ibu nanti akan mempresentasikan tentang penyebaran penyebaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia, ya. Nah, nanti hasil pembelajaran hari ini itu nanti akan di-share di YouTube channel Putra Pakuan. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu supaya ilmu yang kita dapat untuk hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua, ya. Dan kita juga berdoa supaya mudah-mudahan pandemi ini bisa berakhir, ya. Mari kita berdoa. Doa mulai. Amin. Amin. Oke, selesai. Oke, kita mulai saja pembelajaran pada hari ini, ya. Oke, untuk kelas 10 TKJ, kalau tadi kita sudah membahas untuk kerajaan Sriwijaya. Nah, selanjutnya kerajaan yang agama Hindu dan Buddha ini adalah kerajaan Kalingga. Nah, ini ya. Kalingga ini dipimpin oleh yang terkenalnya adalah Ratu Sima, ya. Nah, ini adalah wilayahnya, ya, Kalingga ini. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui kok ada Raja Kalingga? Ternyata ini ada di arsipnya kerajaan Tiongkok yang menyebutkan bahwa kerajaan Kalingga ini ada di Indonesia, ya. Nah, sepeninggal Ratu Sima, Kalingga terbagi menjadi dua, yaitu Kalingga Utara, yaitu dikenal dengan Bumi Mataram, dan Kalingga Selatan, ya. Oke, nah ini Kalingga. Kemudian yang selanjutnya adalah Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram, ini tapi Kerajaan Mataram kuno, ya. Ini beraliran agama Hindu. Nah, merupakan kelanjutan dari Kerajaan Kalingga di Jawa Tengah sekitar abad ke-8. Lokasinya di pedalaman Jawa Tengah di sekitar daerah yang banyak dialirin sungai. Ya, nah nama rajanya yaitu Sanjaya Rakai Panangkaran Daranindra Samaragra Wira dan Rakai Pikatan. Nah, ini adalah raja-raja yang terkenal dari kerajaan Mataram kuno. Nah, ini ya. Nah, di Mataram ini ada dua wangsa atau dua dinasti yang berkuasa. Yang pertama adalah dinasti Sailendra dan dinasti Sanjaya. Ya, nih dinasti Sanjaya ini beragama Hindu yang merupakan adalah dipimpin oleh Sanjaya, yaitu cucu dari Ratu Sima dari kerajaan Kalingga. Ya, kemudian Raja Sanjaya ini turun digantikan oleh Rakai Panangkara. Nah, Panangkara ini kemudian ternyata dia membentuk yang namanya dinasti Sailendra, yaitu beraliran agama Buddha, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sepeninggal Raja Samaraggrawira terjadi konflik antara Pramowardhani, Rakai Pikatan, dan Balaputra Dewa. Kemudian Mataram dikuasai oleh Rakai Pikatan, yaitu dinasti Sanjaya. Di bawah pemerintahannya, kekuasaan Mataram meluas sampai meliputi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, ini adalah peninggalan dari kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Mataram, maaf ya. Yaitu Candi Prambanan atau Candi Roro Jonggrang, ya adalah ini kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia. Kemudian pembangunan candi ini dimulai oleh Rakai Pikatan sebagai tandingan dari Candi Buddha Borobudur dan Candi Sewu. Nih, jika kalian ke Yogyakarta, kalian akan
menemukan bisa mengunjungi dari Candi Prambanan ini. Nah, ini adalah Candi Borobudur yang terkenal ya, bahkan pernah dijadikan 7 keajaiban dunia. Nah, ini di Raja dinasti Sailendra, yaitu penganut Buddha, mereka membangun Candi Borobudur. Nah, Candi Borobudur ini terletak di Magelang, Jawa Tengah. Dan ini juga sebagai pusat saat ini ya, masih sebagai pusat dari agama Buddha. Nah, selanjutnya ada lagi, ini adalah perpaduan antara Hindu dan Buddha, yaitu situs Ratu Boko, ya. Nah, ini peninggalan sejarah yang bercorak Hindu dan Buddha, itu perpaduan. Nah, dilihat ya, bagaimana mengetahui kalau ini itu adalah ada Hindunya dan ada Buddhanya, seperti itu. Nah, unsur Hindu dapat ditunjukkan diantaranya melalui yoni 3 miniatur candi, yaitu Arca Ganesha dan Durga. Sedangkan unsur Buddha terlihat dari adanya temuan Arca Buddha, runtuhan stupa dan stupika. Ya, nah ini adalah situs Ratu Boko yang merupakan peninggalan Hindu dan Buddha. Ya, kita lanjutkan dengan Kerajaan Medang Kamulan. Nah, Medang Kamulan ini kerajaan bercorak Hindu, ya ini kelanjutan dari Kerajaan Mataram. Nah, kerajaan ini dipindahkan oleh Empu Sendok ke Jawa Timur, ya. Nah, ini ibu kota Kerajaan Medang ini Watugaluh, yang sekarang sebuah desa dekat Jombang di tepi aliran Sungai Brantas. Nah, Empu Sendok merupakan pendiri dinasti baru bernama Dinasti Isyana. Ya, oke. Penguasa Medang setelah Empu Sendok yaitu Sri Isyana Tunggawijaya, Sri Makuta Wangsawardana, Dharma Wangsa, dan Airlangga. Airlangga dinobatkan sebagai raja oleh para pendeta pada tahun 1019 Masehi dan membangun pusat kerajaan di Kahuripan Sidoarjo. Ya, nah ini. Oleh Airlangga, kekuasaan ini ya diperluas kekuasaannya ya oleh Airlangga. Nah, ini adalah patung Airlangga yang didewakan berupa Dewa Wisnu. Jadi digambarkan sebagai Dewa Wisnu yang mengendarai Garuda. Nah, ini ya. Selama masa pemerintahannya, ternyata pemerintah Airlangga ini meninggalkan banyak sekali peninggalan karya sastra. Contohnya, misalnya Kitab Arjuna Wiwaha yang ditulis oleh Empu Kanwa. Ya, kemudian oleh Airlangga, kerajaan ini dibagi menjadi dua, yaitu diberikan kepada dua putranya, yaitu Kerajaan Jenggala kepada Mapanji Garasakan. Ya, dan yang kedua adalah Kerajaan Panjalu atau Kediri kepada Sri Samarawijaya dengan ibu kota di Daha. Nah, itu ya. Nah, ini Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri merupakan kerajaan agraris dengan raja pertama Sri Samarawijaya yang merupakan tadi anak dari Airlangga. Ya. Nah, ini. Kemudian Kerajaan Kediri ini mencapai puncaknya yaitu kejayaan pada masa Jayabaya. Ia berhasil menguasai Jenggala yang membuat Kediri menjadi satu-satunya kerajaan yang berdiri di Jawa Timur pada saat itu. Jadi kerajaan yang tadinya diberikan kepada anak yang satunya oleh Airlangga itu diambil kembali oleh Jayabaya. Nah, Jayabaya ini terkenal sampai sekarang yaitu karena ramalan-ramalannya yang kemudian dibukukan dalam judul Jangka Jayabaya. Nah, ini ya. Sesudah Jayabaya ada seorang raja yang cukup terkenal yaitu Raja Kameswara. Nah, pada Raja Kameswara ini karya sastra Jawa berkembang sangat pesat. Oke, nah ini
Kita lanjutkan, yaitu Kamaswara digantikan oleh Kertajaya, yaitu Prabu Dandang, terkenal dengan nama Prabu Dandang Gendis. Nah, pada saat itu situasi Kediri penuh ketidakstabilan ya. Dan bahkan Kertajaya ini berselisih dengan para Brahmana karena ingin disembah oleh para pendeta. Ya, tuh karena dia merasa bahwa mungkin dia sebagai dewa ya. Kemudian para pendeta kemudian bersekutu dengan seorang aku dari Tumapel yang bernama Ken Arok. Ken Arok ini mengalahkan Kertajaya dalam pertempurannya di Ganter 1222 dan Kertajaya meninggal pada pertempuran tersebut ya. Nah, dan berakhirlah dinasti Isyana di Jawa Timur. Nah, tadi kalau kita melihat dari sejarah yang tadi sebelumnya itu merupakan cikal bakal atau sejarah dari kerajaan Singasari. Nih, Singasari yang bercorak Hindu didirikan oleh Ken Arok. Nah, lokasinya kerajaan ini berada di Singasari Malang. Nama resmi kerajaan Singasari ini adalah Tumapel. Ya, ibu kotanya bernama Kutaraja. Nama rajanya diantaranya Ken Arok, Anusapati, Tohjaya, Ranggawuni, dan Kartanegara. Ya, nah ini dia. Nih. Nah, kalau ini adalah Singosari ini ternyata melakukan apa? Dia melakukan kerjasama dengan kerajaan-kerajaan lainnya. Nih ya, ini seperti dengan kerajaan Malayu, dia melakukan ekspedisi Mamalayu ya. Tuh, kemudian ada dengan Bali namanya ekspedisi Pabali. Tuh. Oke, kita lanjut kerajaan ini. Raja pertama Singasari adalah Ken Arok. Nah, sebelum berkuasa tadi seperti kita tahu bahwa Ken Arok ini merupakan aku yang mendapatkan dukungan dari para Brahmana. Ya, dan bahkan ia berhasil menjadi aku setelah membunuh aku sebelumnya. Nah, ini sejarahnya mungkin sejarah kelam ya. Dengan keris buatan Empu Gandring. Bahkan ia memperistri Tunggul Emotung yaitu Ken Dedes. Ia menjadi raja setelah memenangkan pertempuran melawan Kertajaya. Ya, nah ini dia. Nah, ini Singosari. Oke. Nah, kerajaan terakhir dari kerajaan Singosari ini adalah Raja Kertanegara. Raja Kertanegara ini memiliki cita-cita untuk memperluas kekuasaannya ke seluruh Nusantara. Namun, Kertanegara ini kemudian tewas oleh Jayakatwang. Jayakatwang ini lalu menjadi raja dan memindahkan pusat kerajaan ke Kediri. Dengan meninggalnya Kertanegara, maka berakhir pula kerajaan Singosari. Nah, ini kerajaan Majapahit. Nah, ini kerajaan yang sangat terkenal sekali ya. Sebagai kerajaan yang mempersatukan Nusantara. Tanggal berdirinya kerajaan Majapahit yaitu hari penobatan Raden Wijaya yaitu tanggal 10 November 1293. Pusat kerajaan Majapahit diperkirakan di daerah Trowulan sekarang ya, daerah Mojokerto, Jawa Timur. Nah, nama rajanya di Majapahit ini yang terkenal adalah pertama Raden Wijaya, Jaya Negara, Tribuana Tunggadewi, dan Hayam Wuruk. Nah, ini adalah salah satu peninggalan dari kerajaan Majapahit yaitu Gapura Bajang Ratu. Ya. Nah, ini wilayah kerajaan Majapahit terbagi menjadi 3 yaitu Negara Agung, Mancanegara, dan Nusantara. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, karya sastra mengalami kemajuan pesat. Nah, inilah. Pada tahun 1365 di masa kerajaan Raja Hayam Wuruk, yaitu di kerajaan Majapahit, ditulis kitab Negara Kertagama oleh Empu Prapanca, Sutasoma, dan Arjuna Wijaya oleh Empu Tantular. Nah, ini. Nah, kata Bhinneka Tunggal Ika ternyata sudah ada dan ini berasal dari masa Majapahit.
tepatnya ada di Kakawin Sutasoma. Maksudnya itu di bait ya, di bait atau tulisan di kitab Sutasoma. Ya. Kehidupan masyarakatnya lebih bertani, kemudian komoditas utamanya adalah lada dan garam. Nah, pajak dan denda dibayar dengan dalam uang tunai. Nah, pada masa pemerintahan Raja Wijaya, dulu ternyata sudah mengenal yang namanya uang ya. Keping uang dalam negeri diganti dengan uang kepeng, yaitu keping uang tembaga impor dari Tiongkok. Nah ini contoh-contoh peninggalannya celengan zaman Majapahit, ya. Kemudian arca harihara, perwujudan dari Kertarajasa. Nah, kerajaan Majapahit ini memiliki seorang mahapati yang sangat terkenal yaitu Gajah Mada. Ya, ini dia mengangkat sumpah yaitu Sumpah Palapa. Nah, Pak Gajah Mada ini dia menjadi pati pada saat Hayam Wuruk menjadi raja ya. Dan akhirnya membuat Majapahit ini mencapai kejayaannya. Nah, pada tahun 1389, Hayam Wuruk wafat. Maka dari situlah terjadi kemunduran dari kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit runtuh, salah satu penyebabnya karena serangan dari kerajaan Islam Demak. Nah, ini contoh dari diorama dari kerajaan Majapahit. Ukuran sejarah Indonesia di Monumen Nasional tadi. Nah, kalau kalian ingin melihat peninggalan-peninggalan dari kerajaan atau peninggalan dari sejarah-sejarah di Indonesia, kayak peninggalan prasejarah, ada yang namanya ada namanya bukan menhir ya, apa sih namanya tuh sarkofagus. Misalnya kalian ingin melihat gimana sih bentuknya negara, kemudian ada namanya tapak lonjong seperti itu. Kemudian yang tadi kita lihat misalnya yang sebelumnya Ibu bahas yaitu stupa-stupa atau candi-candi ya. Nah, itu bisa kalian lihat di Monumen Nasional nih ya. Nah, ini adalah dioramanya di sudut timur laut yang menggambarkan kemaharajaan kuno Indonesia. Nah, ini adalah digambarkan sebagai Mahapatih Kerajaan Majapahit yaitu Gajah Mada. Oke. Tuh ya. Bisa kalian kunjungi Museum Nasional di sana. Nah, ini adalah Kerajaan Bali. Kerajaan Bali merupakan kerajaan bercorak Hindu yang terletak di Tapak Siring dan Pejeng. Kerajaan Bali ditaklukkan oleh Gajah Mada sejak itu. Kerajaan Bali menjadi wilayah kekuasaan Majapahit. Nah, ini ada Pura Besakih, ya, yaitu peninggalan kerajaan Bali yang masih ada sampai sekarang. Struktur pemerintahannya. Nah, struktur pemerintahannya keluarga kerajaan memerintah secara turun-menurun. Ada badan penasehat raja, kemudian ada pegawai pemerintah. Nah, penduduk kerajaan Bali hidup teratur dengan sistem catur warna atau kasta yang sebelumnya pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia part 1, Ibu sudah menjelaskan ada sistem kasta di agama Hindu. Nah, di Bali ini masih menggunakan sistem keluarga ya, masih sistem kasta ini ya. Nah, sistem keluarga Bali ini mengenal pemberian nama. Mata pencaharian dari penduduknya yaitu bertani ya. Pada saat ini juga Bali ini masih mayoritas agama yang dipeluk oleh penduduknya adalah Hindu. Ya, maka sistem kasta di sana itu masih berlaku. Walaupun memang tentu saja lebih diadaptasi dengan kebudayaan Indonesia yang Pancasila. Jadi tidak seperti yang di India. Nah, ini pengaruh dari kebudayaan agama Hindu-Buddha ya. Yang kedua ini adalah politik dan sistem pemerintahannya. Nah, salah satu pengaruh Hindu di bidang politik munculnya konsep Dewa Raja. Dari konsep ini, Indonesia mulai mengenal sistem pemerintahan kerajaan.
Kalau dulu sebelum ada kerajaan, Indonesia masyarakatnya hanya mengenal suku-suku saja, itu kelompok-kelompok masyarakat. Kemudian setelah adanya pengaruh Hindu-Buddha, maka mereka membuatlah sistem pemerintahan kerajaan. Kemudian yang ketiga, ekonomi dan sistem mata pencaharian. Nah, pada zaman masa prasejarah, penduduk Indonesia adalah pelayar-pelayar yang sanggup mengarungi lautan lepas. Lautan bukan menghalang, melainkan penghubung. Nah, dengan kedatangan bangsa India, ya, ini memperkuat tradisi agrarisnya yang semakin meramaikan aktivitas perdagangan dan pelayaran. Jadi tidak hanya berlayar saja, tapi juga mulai mengenai yang namanya sistem bercocok tanam. Tuh, ya. Oke, dan pengaruh yang keempat adalah agama dan sosial budaya. Dalam kehidupan sosial, pengaruh kebudayaan Hindu yang nyata adalah dikenalnya sistem kasta, yang sebelumnya Ibu sudah jelaskan itu ya. Sistem kasta ada 4, yaitu Brahmana, Satria, Waisya, dan Sudra. Nah, itu pengaruh dari kerajaan. Dari pengaruh agama Hindu-Buddha. Nah, dari seni bangunan. Nah, ini seni pahat dan relief candi. Candi umumnya berfungsi menghormati dan memuliakan dewa-dewa Hindu, ya. Bangunan candi pada umumnya terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama, Swarkaloka, yang paling atas ya. Jadi surga lah, melambangkan para dewa isinya, ya. Kemudian Burloka, yaitu bagian bawah candi yang melambangkan kehidupan di dunia fana, Burloka. Dan yang paling terakhir adalah Burvaloka, yaitu bagian candi yang melambangkan tahap pembersihan dan pemurnian jiwa. Nah, ini. Jadi kalau misalnya kalian lihat candi, misalnya candi Prambanan. Nah, ini kan sampai tinggi seperti itu. Nah, itu ternyata ada jenjang-jenjangnya, ya. Nah, ini perbedaan candi Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Oke, kalau Candi Jawa Tengah, kita bisa lihat di sebelah kanan ya, yaitu Candi Pelausan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Bentuknya berbentuk tambun dengan hiasan kalamakara di atas gawang pintu masuk. Puncak candi berbentuk stupa. Bahan utamanya batu andesit dan umumnya menghadap ke timur. Sedangkan candi di Jawa Timur, yaitu kita lihat yaitu Candi Singasari, Kabupaten Malang. Ini berbentuknya lebih ramping. Puncak candi berbentuk kubus dan di atas gawang pintu terdapat hiasan kala atau wujud kepala raksasa, ya. Jadi kalau misalnya kalian bisa melihat, bisa berkunjung ke candi-candi yang ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur, kalian akan melihat itu perbedaannya, ya. Tuh. Kita lanjutkan. Oke, itu. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa pengaruh agama Hindu-Buddha sangat besar sekali di kehidupan sejarah Indonesia, ya. Dengan Ibu terangkan materi ini, semoga kalian lebih mengerti tentang kehidupan masyarakat Indonesia pada masa lampau, ya. Nah, itu bagaimana terbentuknya kerajaan di Indonesia. Nah, ini. Dan kalian akan lebih menghargai peninggalan-peninggalan yang ada di Indonesia. Dan ingat, kalau misalnya kalian berkunjung di situs-situs atau candi seperti ini, tolong dijaga, ya. Janganlah meninggalkan jejak yang merusak. Contoh jejaknya apa? Misalnya menulis-nulis di dinding. Nah, itu merusak. Atau misalnya kalian membuang sampah sembarangan. Nah, itu juga akan merusak dari candi tersebut, ya. Karena candi ini umurnya sudah ribuan tahun, ya. Terbayang ini perawatannya bagaimana. Bayangkan kalau misalnya kita tidak menghargai peninggalan sejarah seperti ini, ya.
nanti anak cucu kita hanya bisa melihat gambarnya saja mungkin, tidak bisa melihat tidak bisa mengunjungi. Sekarang kita masih bisa mengunjungi Candi Prambanan, Candi Borobudur, mungkin kalau mau ke Malang, Candi Singosari. Jadi kalau ke Malang nggak cuma ke Batu jalan-jalan atau ke Gunung Bromo ya, tapi bisa ke candi-candi ya, seperti itu. Nah, itu saja pembahasan Ibu pada saat ini untuk yang part kedua. Semoga materi yang Ibu sampaikan ini bermanfaat untuk kalian dan Ibu juga. Dan kita semakin menghargai apa yang ada di Indonesia ini ya. Tuh. Dan ingat selalu jaga lingkungan kita ya. Ibu akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Semoga ilmu yang Ibu berikan dan pengetahuan yang Ibu berikan bermanfaat untuk kita semua. Selalu jaga kesehatan. Jika ingin keluar, tetap mengutamakan prosedur kesehatan, menggunakan masker, memakai hand sanitizer, dan lebih baik mencuci tangan. Oke, terima kasih untuk kelas 10 TKJ. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dan tolong yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dan tolong diberikan komentar yang baik di kolom komentarnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK Putra Pakuan bisa dan berprestasi. Oke, sampai jumpa minggu depan.